Halo teman-teman, pakai Cassandra itu bagus nggak ya? Dan dia gimana sih sebenarnya Cassandra itu? Nah, aku mungkin cerita dari pengalamanku dulu ya. Nah, jadi pernah kita menggunakan Cassandra untuk time series data. Tapi banyak issues lah ya. Mungkin gara-gara dia memang open source yang masih baru dan kita itu menggunakan support dari datastack. Memang, nah sebenarnya teknologi itu kan ada plus dan minus ya kan. Dan kadang-kadang kita harus tahu juga underlying dari si Cassandra gimana gitu kan. Nah di sini kemarin kami pakai datastack distribution seperti ini dan ya to be honest eh kita nggak begitu satisfied ya kan karena ada banyak masalah di partition dan karena dia mungkin nggak optimize, kita butuh banyak node untuk menjaga fault tolerance. Jadi karena banyak node yang sering down, nggak tahu kenapa. Maksudnya kita tiap hari harus node tool repair dan yang lain-lain harus maintenance gitu. Apalagi kan ini kan modelnya kan dia kayak peer to peer ring architecture. Jadi banyak issues kalau misalnya partitionnya ke split dan yang lain-lain gitu. Nah itu yang mungkin agak masalah kalau misalnya memang timnya nggak terlalu banyak gitu kan. Ya nggak mungkin satu node kan, minimal tiga gitu kan supaya dapat quorum dan lain. Dan memang karena ini menggunakan kalau misalnya kalian lihat code base-nya itu nggak terlalu efisien dari sisi code Java-nya gitu. Bukan karena Java-nya jelek ya, cuma maksudnya dari cara cara lihatnya itu kan kalau misalnya kalian bikin database dengan Java, sebaiknya nggak bikin objek banyak-banyak gitu. Kalau nggak nanti GC-nya kick off gitu ya. Jadi lambat, pause gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak QuestDB dan yang lain-lain, mereka itu pinter. Jadi mereka itu pakai Java tapi dia very very efisien gitu ya. Jadi kontributor. Jadi kalau misalnya lihat sini, mereka punya contribution guide di mana mereka bilang jangan alokasi objek banyak-banyak atau jangan alokasi objek sama sekali. Nah, ini ya. Jadi not to allocate if possible. Jadi new keyword itu haram hukumnya. Jadi nah, ScyllaDB ini dia menggunakan C++, jadi kayaknya dia replacement in drop replacement dari si Cassandra ya. Katanya memang lebih efisien karena pakai C++ dan mereka code-nya memang optimize. Ini memang lagi perang lah ya, biasa lah ya kan, vendor to vendor, head to head. Jadi kira-kira itu yang bisa aku bagikan. Nah, ada yang kalau misalnya kalian tahu Kafka ya. Kafka itu Red Panda ya kan. Jadi dia katanya efisien, tapi teknologi di bawahnya apa maksudnya? Teknologi dalam artian konsep atau data structure yang dipakai sama ya. Jadi kita harus tahu itu konsepnya seperti apa gitu dan juga gimana nanti cara failovernya ya kalau misalnya ada masalah-masalah ya. Jadi itu mungkin dari aku. Mungkin teman-teman punya saran yang lain atau pertanyaan atau mau diskusi juga boleh, nanti silakan di kolom komentarnya. Thank you. See you next time.